Pada tahun 2009, tumpahan minyak Montara merusak ekosistem Laut Timur. Ribuan petani rumput laut kehilangan mata pencaharian. Namun, alih-alih menerima keadilan, data yang kacau dalam pendataan menyebabkan distribusi kompensasi tidak tepat sasaran. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, begitu langsung saya menghadapi Kepala Desa. Pak Desa, kenapa potong kelompok 15 orang? Ini nama tidak ada. Sedangkan waktu itu tuh ketemu nama ada. Langsung Bapak Desa bilang nanti baru saya urus sampai saat ini. Terus kemudian ada isu berkembang datang bilang itu tumpahan minyak dari Montara. Sehingga ada pendataan. Pendataan ini kita sendiri tidak tahu. Ini pekerja rumput laut ini kami tidak terdata. Sehingga kami datang mengadu bahwa kami yang tidak terdata ini bagaimana pengurusannya sampai di mana. Sebagai kepala desa definitif, jadi datang mendata kami pekerja rumput laut yang mengalami kerugian akibat tumpahan minyak. Ini kami sudah pernah bertemu dengan Bapak Desa dan Bapak Desa sudah sampaikan bahwa kita pun nama ada. Tapi setelah pergantian pemerintahan baru, waktu itu saat tim dari Kupang untuk datang verifikasi, kami tidak diundang. Jadi kami berpikir saja bahwa nama sudah ada di dalam tentu tidak hilang. Tetapi karena mungkin pada saat itu ada hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah baru, maka kami punya nama dihilangkan. Halo, saya Haris Azhar, mewakili kantor hukum saya, Haris Azhar Law Office, yang menjadi partner bagi Ibu Sarah Leri Emboik dan organisasinya di PR NTT. Kami dalam 3 bulan terakhir ini sedang melakukan pendataan terhadap para petani rumput laut di Rote Pesisir Selatan dan juga Kupang Pesisir Selatan. Kami sudah dapat kuasa dan kami mewakili para petani tersebut karena para petani tersebut tidak masuk dalam daftar nama petani yang harus mendapatkan ganti kerugian. Kami menjadi kuasa hukum bagi para petani yang tidak diberikan kompensasi. Kompensasi apa? Kompensasi yang diputuskan oleh pengadilan di Australia yang menyatakan bahwa perusahaan minyak Montara telah melakukan pelanggaran hukum ketika pengeborannya di tengah laut itu tidak terkendali dan akhirnya minyak-minyak tersebut meluap di atas permukaan air hingga sampai ke Rote bagian selatan dan juga Kupang bagian selatan. Akibatnya ribuan petani rumput laut mengalami kerugian. Sejumlah pihak dari Australia dengan dibantu oleh sejumlah orang di lokal di Rote maupun di Kupang melakukan pendataan. Namun sangat disayangkan pendataan tersebut benar terjadi, namun patut disayangkan pendataan tersebut tidak berhasil mencatat, mengakomodir seluruh petani rumput laut yang menjadi korban. Akibatnya, ketika setahun terakhir ini sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa Montara harus memberikan ganti rugi,
ada uang kompensasi yang harus diberikan kepada para petani rumput laut yang besarnya kurang lebih 1,2 triliun. Itu kompensasi tersebut tidak mencakup sejumlah orang. Itulah orang-orang yang kami dampingi. Kurang lebih sejauh ini kami sudah mendata sekitar 500 petani rumput laut. Mereka sebagian ada yang awalnya didata, tapi belakangan mereka dikeluarkan dari daftar yang harus diberikan kompensasi. Yang kedua, ada banyak dari mereka yang sejak awal tidak masuk di dalam daftar korban petani rumput laut yang berhak mendapatkan kompensasi. Banyak dari mereka mengatakan bahwa pola pendataannya selama ini melalui, meskipun tidak satu-satunya, tapi melalui gereja-gereja yang gereja-gereja itu mengumumkan di hari Minggu. Jadi dengan asumsi bahwa banyak warga yang datang ke gereja untuk beribadah, dan disitulah setelah ibadah mereka diumumkan, dan kemudian diikuti dengan silahkan mendaftar ke kepala-kepala desa atau orang-orang yang ditunjuk. Mekanisme ini dalam investigasi kami, saya dan Ibu Sarah Leriemboik dan juga teman-teman di PR, ketika kami investigasi keliling ke sejumlah desa-desa, kami bertemu dengan puluhan dan ratusan petani rumput laut tersebut. Bahkan kami juga bertemu dengan beberapa dari mereka yang membantu timnya Greg Phelps, pengacara dari Australia yang melakukan pendataan. Kami mendapatkan informasi bahwa metode pengumpulan informasinya hanya melalui gereja ataupun melalui pihak-pihak tertentu. Dan saat Bapak Mama menandatangani persetujuan tersebut, fotonya diambil, jadi foto Bapak Mama itu dibawa ke pengadilan, ditampilkan di pengadilan, dan para tim pengacara itu bekerja atas nama petani rumput laut, semua petani, ada 15.493 orang petani, dan para tim pengacara bekerja mewakili Bapak Mama sekalian. Jadi setelah kasus ini dimenangkan di tahun 2022, kemudian tim pengacara bersama akuntan itu duduk bersama untuk menghitung berapa besar kompensasi yang akan diterima setiap petani rumput laut. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada satu mekanisme yang jelas, misalnya form yang harus diisi terkait dengan nama, tempat tinggal, lokasi rumput lautnya ada di mana, lalu berapa banyak. Tidak ada form yang disebarkan seperti itu, tidak ada kurun waktu yang cukup panjang bagi mereka yang tahu belakangan untuk bisa bergabung. Karena ketika dilakukan pendataan, kami mendapatkan informasi bahwa sejumlah petani itu sudah atau sedang tidak ada di lokasi ketika pendataan dilakukan. Jadi seolah-olah ketika mereka kembali, mereka sudah kehilangan kesempatan untuk turut serta. Nah, ini situasi ini jelas menimbulkan satu persoalan. Nah, kompensasi tersebut ketika akan dibayarkan, dia hanya mengandalkan satu daftar dokumen korban atau petani rumput laut yang kurun waktunya kami tidak jelas kapan itu dikumpulkan dan bagaimana atau syaratnya apa saja. Di belakangan ini, di pembagian kompensasi di tahap yang pertama misalnya, kami dapat informasi bahwa ada pemberian kompensasi yang diberikan kepada orang-orang yang bukan petani rumput laut. Atau ada juga kami mendapatkan informasi bahwa kompensasi diberikan kepada sekeluarga. Ada lagi kompensasi diberikan kepada politisi lokal bahkan. Nah, ini jelas memberikan tambahan daftar pertanyaan kepada kami, atau bahkan menjadi bukti bahwa ketika dilakukan pendataan itu tidak cermat. Terbukti dengan hari ini ketika dibagikan, dia menyasar kepada orang-orang yang salah, tapi di saat yang bersamaan orang-orang yang berhak, mereka petani rumput laut yang juga melakukan pekerjaan
menanam rumput laut, justru mereka tidak dapat. Jumlahnya tidak sedikit, meskipun juga bukan ribuan. Yang kami punya sekitar daftarnya sekitar 500-an. Kami sudah menyurati pengadilan yang memutus perkara tersebut. Kami juga sudah mengirim surat kepada pengacara Greg Phelps yang melakukan pendataan. Tapi hingga saat ini kami belum menerima jawaban dari dua pihak tersebut. Kami akan terus lakukan upaya-upaya advokasi dalam rangka membela petani rumput laut yang tidak masuk dalam daftar dan tidak mendapatkan kompensasi.